Jumpa lagi dengan The Economics. Kali ini kita bertamu ke insider. Kali ini kita ada 3 sosok yang luar biasa, muda-muda, zilenial dan milenial mungkin ya. Dan beliau memimpin Insider Indonesia. Kali ini kita akan mengeksplor lebih banyak mengenai insider. Karena mungkin dari Bro Ensis, banyak juga yang akan bertanya-tanya, siapa insider gitu ya. Dan kalau kita lihat mungkin ada beberapa hal poin yang sangat penting buat kita semuanya bahwa insider salah satu tech company yang sangat berkembang di Indonesia, termasuk lagi ekspansi, dan kabar-kabarnya juga pendanaan seri D sudah mengucur ke insider. Itu mungkin nanti akan kita kupas valuasinya berapa dan bagaimana kira-kira ekspansi ke Indonesia. Di sini sudah ada Bapak, atau kita sebut aja Bro ya, Bro Arifin Iskandar. Beliau sebagai Country Manager Insider Indonesia. Lalu juga ada Bro Edwin Halim. Beliau adalah Customer Success Director. Lalu yang terakhir, Bro Haris Nagaputra. Beliau adalah Growth Director Insider Indonesia. Apa kabar, bro-bro sekalian? Baik, Pak. Terima kasih, Mas Atta. Oke. Kesempatan hari ini. Jadi sebelum kita lanjutkan ke beberapa pertanyaan yang mungkin akan kita explore pada hari ini, kita juga sampaikan bahwa kita sudah melalui protokol kesehatan, kita sudah melalui serangkaian tes gitu ya. Jadi untuk memastikan bahwa kita memang clean semua dari pandemi COVID-19. Oke, kita mungkin langsung ngobrol-ngobrol gitu ya. Ada mungkin beberapa hal yang akan kita explore karena kita yakin juga Bro Ensis banyak juga yang bertanya-tanya gitu ya. Ketika kita berkunjung ke insider gitu ya, dan disebut-sebut sebagai unicorn gitu ya, baru-baru juga dapat pendanaan seri D, saya pikir ini kan hal yang sangat menarik buat kita semuanya. Karena di Indonesia juga banyak juga gitu ya, tech company yang sudah unicorn berkembang gitu ya, dan saya pikir dengan hadirnya insider Indonesia akan mewarnai juga tech company di Indonesia gitu ya. Ada beberapa hal mungkin yang akan kita tanyakan gitu ya. Mungkin ini nanti kita acak saja kira-kira mungkin siapa yang akan menjawabnya, tapi saya pikir kehadiran 3 bro ini gitu ya akan mengupas semuanya mengenai insider gitu ya. Mungkin kita akan mengawali beberapa hal. Yang pertama mengenai asal insider gitu ya. Dari mana sebenarnya insider? Mungkin saya akan menanyakan ke Bro Haris gitu ya. Bro Haris mungkin bisa menjelaskan kira-kira asal insider itu dari mana gitu ya. Dan kira-kira seperti apa sebenarnya insider itu gitu ya. Silakan Bro. Thank you Bro Hatta ya, dan sekali lagi Bro Ensis nih untuk kesempatannya ya. Jadi sebenarnya dari mana asal insider, kita itu adalah Singapore company Bro ya. Jadi kita base di Singapura gitu kan, tapi kita sekarang serve sudah lebih dari 30 market ya. Jadi hampir di seluruh market ataupun kota-kota yang memang, ataupun negara-negara yang memang secara capability dan juga mungkin secara market share luas, kita ada di situ gitu ya, in terms of let's say digital penetration-nya. Jadi secara asal memang di Singapura, tapi sekarang ada di lebih 30 negara sih. Jadi dari semua benua, baik dari benua Afrika, benua Amerika, benua Asia, dan sangat menarik. Mungkin kita bisa lanjutkan bahwa tadi sudah disebutkan bahwa asal insider dari mana, dan kita mungkin akan sedikit mengulik ya, kira-kira apa gitu ya produk ataupun services yang sudah disediakan terutama untuk market di Indonesia. Mungkin di sini Bro Edwin kali ya yang akan menjawab. Silakan Bro. Ya, terima kasih. Untuk insider sendiri, sebenarnya kita adalah solusi marketing teknologi ya. Dengan konsep kita bilang customer data experience platform, di mana kita bisa membantu brand-brand digital untuk menambahkan growth dari bisnisnya secara digital. Mungkin dengan cara satu itu melakukan personalization di misalnya website atau mobile app.
Secara bisnis kita mau ya agar experience customer tersebut itu menjadi personalized, agar customer itu bisa loyal, agar customer itu bisa membeli lebih banyak dari brand-brand atau customer kita. Dan juga kita bisa melakukan engagement ya dari sisi messaging, mau itu channel WhatsApp, mau itu channel email, push notifications, agar agar kita bisa membuat customer journey yang sesuai, agar biar orang itu experience-nya bagus ya di brand tersebut. Jadi dengan solusi market teknologi inilah yang menjadi salah satu senjata untuk brand-brand untuk menumbuhkan digital growth-nya mereka, seperti itu. Oke. Kita mungkin balik lagi ke Bro Haris gitu ya. Di sini kan tadi udah disampaikan bahwa asalnya dari Singapura gitu ya. Mungkin bisa diceritakan masuknya ke Indonesia kapan, terus dan kira-kira masuk ke Indonesia itu kenapa gitu? Apa yang menarik dari Indonesia, market Indonesia itu kayak apa gitu ya? Sampai insider mungkin berekspansi ke Indonesia. Silakan Bro. Thank you, Bro. Jadi I think yang pertama secara market share dan secara mungkin GDP Indonesia gitu ya, populasi, I think hampir semua tech company pasti tertarik ya masuk ke Indonesia. Jadi kita masuk Indonesia itu tahun 2016. Jadi kebetulan kalau memang B2B software seperti kami, untuk kita ekspansi market mungkin tidak akan sesulit B2C company ya, kayak misalkan mungkin seperti consumer internet company seperti kayak Gojek, Grab gitu ya, misalkan dia masuk ya dia harus establish seluruh supply chain dan operationnya. Jadi ya hari pertama kita masuk sini adalah hari saya menjadi employee yang pertama gitu. Jadi di tahun sekitar Oktober 2016 kita masuk. Dan kenapa Indonesia? Waktu itu memang insider sudah cukup berkembang ya. Waktu itu kita mulai dari Europe, ada Turki, ada Polandia, kemudian makin mendekat ya, kita kemudian juga buka market kita di Middle East, di Dubai, dan akhirnya kita lihat waktu itu memang 2016 potensi market Asia sangat besar. Jadi waktu itu memang other European businesses gitu ya Pak ya, dan juga Singapore business ya, kalau memang dia pertama kali masuk pasti masuknya dari Singapura. Ya, tapi ya rata-rata Singapura itu hanya menjadi hub ya, tapi marketnya adalah di Indonesia. Jadi kita udah tahu dari awal memang marketnya besar di Indonesia, dan terbukti sampai sekarang memang secara market cap Indonesia merupakan salah satu kontributor growth terbesar juga dari insider. Bisa digambarkan nggak kira-kira karakter market Indonesia itu kayak gimana gitu? Kayak tadi kan mungkin memang secara size bisnis memang menjanjikan gitu ya. Tapi kira-kira karakter dari, karena ini kan lebih banyak B2B ya, memang bisnis B2B. Jadi kira-kira karakter enterprise gitu ya, kita sebut enterprise di Indonesia itu kayak gimana gitu ya? Saya pikir yang pertama, ya kebetulan kita udah ketemu ya, saya udah hampir 6 tahun di Insider, kita mungkin udah hampir ketemu dengan majority of the enterprises brand ya, dari berbagai vertical, dari telco, banking, retail. I think kalau misalkan saya mau lihat patternnya, yang pertama yang saya sangat apresiasi selalu adalah kita itu risk taker Pak. Jadi benar-benar kayak teman-teman kami, rekan-rekan partner-partner kami di enterprise tuh sangat berani mengambil resiko yang terukur gitu ya. Jadi ketika dalam arti mereka sangat open terhadap inovasi. Apabila memang ternyata ada produk inovasi terbaru di market, kalau saya lihat itu Western country itu mereka lebih hati-hati. Dan kadang-kadang hati-hati ini kan bisa jadi pisau bermata dua gitu ya. Dan di Indonesia ini I think kita punya perhitungan yang baik, teman-teman rekan-rekan partner kami, risk taker. Yang kedua juga inovatif ya. Dan yang ketiga juga adalah very result oriented juga, Bro. Jadi apapun yang let's say memang mau kita implement, kita bantu mereka dengan marketing teknologi kita, mereka selalu make sure semuanya ada impact-nya gitu. Dan terukur. Jadi itu sih kalau saya lihat karakternya ya gitu. Tapi of course ada beberapa mungkin karakter-karakter lagi yang lain, tapi yang paling utama saya pikir sih yang pertama yaitu risk taker-nya sih gitu. Saya lanjutkan ke Bro Edwin. Tadi kan udah kita ngobrol banyak. Mungkin kita akan melihat targetnya, target market gitu ya. Tadi kan udah ditunjukkan bahwa size kita memang besar, size potensial, size bisnis di Indonesia sangat besar. Nah, targetnya insider itu siapa? Dan mungkin bisa di breakdown ya, kira-kira kan kalau di IT biasanya ada yang enterprise, terus medium, terus sampai yang small gitu ya. Nah, ini kira-kira dari sektornya apa saja dan kira-kira size bisnis yang mana yang dibidik kita? Silakan Bro.
Jadi dari insider sendiri sebenarnya kita lumayan vertical agnostic ya. Berarti kita sebenarnya bisa bekerjasama dengan banyak vertical asal mereka punya digital presence atau digital platform yang bisa memakai produk kita nantinya. Of course dari klasifikasi sendiri kita bekerja sama dengan customer ya, yang tadi mungkin segmen-segmen, ada yang mungkin segmen seperti startup, ada segmen yang mungkin menengah atau juga yang enterprise. Dan di Indonesia sendiri ya kita sudah banyak ya bekerja sama dengan enterprise partners, kita bekerja sama dengan telco, banking, dan juga a lot of like companies yang emang sudah bekerja sama dari saya dan Haris dulu join ya, dan itu masih berpartner dengan kita gitu. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu sih target customer dari kami. Oke, artinya belum ada ya segmentasi yang mana memang menjadi kue besarnya yang dibidik itu. Ada nggak kira-kira yang bisa digambarkan di situ? Kalau sekarang sih mungkin masih persentase besar itu kita serve mungkin lebih yang ke retail customer, tapi mulai dari 2022 kita juga mau fokus ke segmen seperti telco and banking. Even though kita juga sudah ya bekerja sama, for example kita kerjasama dengan Telkomsel dan juga beberapa BFSI industri, tapi itu menjadi fokus lagi ya untuk di 2022 sekarang. Oke, berarti itu tahun 2022 targetnya lebih banyak pada financial industry sama telco. Oke, karena mungkin kalau dilihat dari sisi adopsi teknologinya mereka lebih mature gitu ya, dibanding mungkin yang industri yang lainnya gitu ya. Apakah itu salah satu pertimbangan? Potensi besar, soalnya mereka juga kalau kita lihat dari dua bisnis ini biasa memang kebutuhan ya dan juga user base mereka yang lumayan besar dari customer-customernya, dan makanya dengan menggunakan teknologi kami ini akan membantu mereka untuk mendapatkan growth yang lebih besar ya kalau kita ngomong secara digital. Oke. Mungkin saya tambah sedikit Bro Hatta. Jadi it's a good question juga ya. Jadi untuk market share atau market yang kita target ini sekarang menjadi sangat luas. Mungkin sebelum pandemi kemarin kan it's like niche ya. Yang mungkin beberapa company yang mau fokus di dunia digital itu is like ya kalau memang mereka mau fokus atau native pemain di situ akan itu menjadi target kita. Tetapi kalau sekarang kan that's why kita bicara tentang telco, banking. Mereka udah berlomba-lomba nih istilahnya gara-gara pandemi it's push kita harus transform to digital. Ya kan? Mungkin dulu para bankers itu akan mencari ada tanah mana yang bisa kita bangun cabang, ya kan? Ada ruko apa yang bisa kita sewa gitu kan. Kalau sekarang kan istilahnya udah terbiasa semuanya maunya online. Nah, pada waktu mereka sudah dari yang offline menuju online, itu juga menjadi sekarang target kami. Jadi ada kombinasi digital, native digital players atau yang sekarang sudah transform seperti itu. That's why ya kita akan masuk ke ya mungkin semua sektor sekarang sebenarnya ya, yang kalau sudah masuk digital, nah insider akan masuk untuk sebagai seperti marketing teknologi enabler-nya seperti itu, Bro Hatta. Ya. Tapi apakah itu juga menggambarkan salah satu rekomendasi dari marketnya global gitu? Artinya di negara-negara lain juga membidik pada segmen-segmen yang memang misalkan tahun 2022 gitu ya, banking dan telco gitu. Apakah mengarahnya ke situ juga dari arahan globalnya gitu ya? Menurut saya betul. Kalau kita melihat survei pengguna internet ini gara-gara pandemik ini 10 kali lebih cepat grow-nya. Survei sudah membuktikan. Mungkin sebelum pandemi kan mungkin grow-nya mungkin pelan-pelan ya. Ada orang yang masih old school, yang masih manual gitu. Tapi sekarang karena pengguna internet sudah naik 10 kali lipat, otomatis bisnis sudah harus adjust. Karena finally digital ini bukan lifestyle lagi. It's a solution finally sekarang untuk ekonomi maupun kebutuhan sehari-hari. Iya. Mungkin bisa diceritakan juga soal best practice-nya. Artinya kan pada segmen-segmen tertentu biasanya ada jagonya gitu ya. Nah, kalau best practice-nya insider mungkin di beberapa negara lainnya pada sektor apa kira-kira yang mungkin bisa digambarkan ya? Artinya ini bisa menjadi suggest bisnis di Indonesia gitu ya. Artinya mungkin banking ataupun telco di Indonesia kenapa harus memilih insider? Mungkin pasti melihat oh insider punya best practice di negara mana gitu, X gitu ya, atau negara mana. Mungkin bisa diceritakan nggak kira-kira best practice di negara mana yang memang
concern di industri, financial industry sama telco gitu? Yang pertama sih, kalau ditanya mungkin secara industri, hampir seluruh industri kita support ya. Dan sebenarnya sih kalau melihat fenomenanya menarik ya. Jadi saya masih ingat dulu salah satu partner pertama kami di Indonesia itu adalah partner C2C ya. C2C terbesar di Indonesia lah, saya nggak perlu sebut namanya ya. Jadi customer to customer. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang, semuanya sudah B2C ya, marketplace. Kemudian sekarang baru 2020 sampai 2022 ini trennya semuanya berlomba-lomba bikin digital banking. Nah jadi kalau ditanya sekarang pun itu juga akhirnya mewarnai customer base kami gitu loh. Jadi dari customer pertama tadi yang C2C sampai kemudian sekarang digital banking banyak yang pakai solusi kita itu dari situ gitu. Jadi kita benar-benar sangat volatile, agile dan mengikuti perkembangan zaman seperti apa. Dan ini juga fenomena yang sama dari global juga gitu. Jadi kalau ditanya mungkin secara market share, retail tetap salah satu yang mungkin masih paling besar ya dari insider. Kemudian yang kedua adalah banking dan telco ketiga gitu. Nah tapi porsi ini yang akhirnya kita mau sejajarkan sekarang ya. Karena banking itu kan salah satu industri yang mungkin kalau bisa dibilang paling lama ya berevolusi dibandingkan dengan industri lain. Retail pasti sudah duluan kalau bicara inovasi digital. Jadi sekarang best practice yang kami bawa sudah pastinya dari retail. Kalau secara retail mungkin kalau dari luar gitu ya, expertise-nya mungkin sedikit lebih advance daripada di Indonesia. Nah itu yang kami coba bawakan. Nah, tapi kalau secara finance, fintech ataupun telco, I think Indonesia yang justru jadi contoh sih buat partner-partner yang lain. Jadi kayak misalkan kayak telco terbesar di Indonesia gitu kan ya, merupakan salah satu yang market share paling besar di Asia. Banking kita juga banking yang market share paling besar di Asia atau mungkin bahkan di dunia gitu kan. Jadi ini akhirnya kita bawa juga sih sebenarnya buat ke yang lain gitu. Tapi kalau ditanya forte kita ya retail sih definitely yang nomor satu. Gitu. Artinya Indonesia bisa menjadi percontohan justru ya. Betul. Karena melihat secara komposisi dan kekuatan di Indonesia itu justru bisa jadi benchmarking global gitu ya. Dan dikomunikasikan dengan yang tadi saya bilang di awal Bro Hatta terkait inovasi ya. Saya dulu sempat di Insider, kemudian pindah juga ke Insider juga tapi di Australia gitu ya. Saya compare marketnya Australia dengan Indonesia. Australia is like 3 years behind Indonesia. Gitu loh. Orang-orang customernya itu jadi marketplace dia gitu ya. Itu masih di tahap mengakuisisi bisnis. Kayak bisnis ayo dong jualan di platform saya gitu. Tapi di sini udah jauh advance sekali gitu ya. Kita bicara Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Shopee, Blibli semua sudah sangat advance. Dan penggunaan channelnya pun mereka masih hanya rely on email. Sedangkan di sini semua orang udah dari semua. Kalau bisa kita kirim merpati udah dicoba di sini. Nah, jadi itu yang akhirnya saya bilang Indonesia ini justru menjadi benchmark ya dengan country Asia yang lain sih untuk Western market. Dan memang penduduk kita lebih konsumtif ya, Bro Haris ya. Iya. Kayaknya memang ya teman-teman di sini mungkin ada istilah FOMO gitu ya, yang takut ketinggalan gitu ya. Jadi kayak kalau orang bilang apa Bro Ensis itu yang di lapangan latah gitu ya. Kalau sudah punya ini harus punya. Jadi kalau ada promo dikit ngantri, ayo belanja beli gitu. Iya. Jadi ya memang ya didukung dengan konsistensi dan memang behavior penduduk Indonesia juga. Dan populasi kita of course kita kan besar sekali ya di compare dengan di Asia Tenggara yang lain, negara yang lain. Biasanya kan dalam corporate sumber daya manusia itu ini ya sangat signifikan gitu ya. Artinya kualitas SDM, ketersediaan SDM itu jadi model gitu ya, model company gitu ya. Nah kalau boleh tahu nih, bisa diceritakan nggak kira-kira SDM di Insider itu sudah seberapa banyak, terutama Insider Indonesia gitu ya, sudah berapa besar dan kira-kira dari sisi komposisinya ya. Kalau kita kan biasanya sekarang milenial, zilenial maupun kolonial gitu ya, komposisi kayak gitu kan seringkali di mention ke publik gitu ya, untuk mencerminkan bahwa ya muda itu lebih agile, lebih adaptif dan lebih gesit gitu ya. Nah, kira-kira boleh diceritakan nih komposisi SDM di Insider Indonesia itu kayak gimana gitu, dari sisi jumlah maupun dari sisi ya tadi ya. Silakan. Ya, dari Insider sendiri sekarang kalau nggak salah kita berjumlah 23 orang sekitar segitu, dan juga ini I think in the last recent 3 months 4 months sebenarnya baru bertambah ya 4 sampai 5 orang yang baru,
including our country manager, Oke. ya, six ya, our country manager, marketing manager, dari kita juga ada local talent, recruiter, dan a lot other kayak customer success manager dan sales manager. Kalau dilihat dari komposisinya kayaknya masih banyak millennials ya, mungkin 80% millennials, dan juga ya very high energy ya mereka. Of course kita kalau ngomongin tech ya, memang komposisinya banyak yang seperti itu. Tapi I think juga bukan cuma itu, tapi kita juga planning untuk grow even further ya. Kita mungkin masih banyak hiring plan, mungkin kita masih mau tambah sekitar 4-5 orang, jadi hopefully bisa grow lagi 20-30% more sih in terms of SDM. Oke. Artinya tahun 2022 ini salah satu bentuk ekspansinya ya penambahan SDM juga dilakukan gitu ya. Betul. Oke. Kalau saya tambah lagi buat Edwin actually has the most biggest team di Insider. But it's a good thing sebenarnya, karena Insider di sini bukan hanya untuk mau menjual. Biasanya saya join from my previous companies itu rata-rata technology companies selalu fokus dan invest di dunia penjualan gitu ya. Tetapi di sini enggak, kita harus juga memikirkan untuk long term. That's why untuk tim penjualan dan tim delivery, which is tim delivery under Bro Edwin, itu sangat besar. Tim kita di sini memang dinominasi oleh malah tim delivery-nya. Karena bisnis kita evolve ya, jadi di dunia digital ini cepat pace-nya dan demand itu tuh keep changing gitu kan ya. Jadi that's why bukan bisa hanya untuk bisa kita dapat kontrak, kita sign kontrak sekali gitu, that's it. Tapi harus ada yang maintain. That's why kita tim under Bro Edwin ini kita sebutnya customer success team. Jadi kita akan make sure semua klien atau partners kami yang jalan dengan kita itu tuh kita temenin, kita kawal sampai journey ini aman, lancar, jaya. Oke. Kalau dari sisi, kan biasanya kalau perusahaan global gitu ya, pertukaran SDM itu kan kayak tadi misalkan ya, di Australia terus balik lagi ke Indonesia. Nah kira-kira ini buat ini ya, buat gambaran Bro Ensis juga ketika misalkan tertarik untuk join di Insider juga melihat bahwa ketika masuk Insider nggak melulu untuk di Indonesia saja gitu. Ada kemungkinan untuk kita pengayaan knowledge dan segala macamnya di semua cabangnya Insider. Kayak gitu itu berlaku nggak di Insider gitu? Iya. Soalnya mungkin dari Hari sendiri sempat ada experience ya pindah ke market Australia. I think for 1.5 years. Dari pengalaman saya sendiri juga dulu sempat manage regional ya, dari Singapura, Malaysia, Taiwan sempat, dan sekarang juga masih sempat bantu Filipina, market Filipina. Jadi I think as long as there are needs ya di market lain dan kita sendiri local talent yang bisa memberikan kayak showcase bahwa kita tuh mampu, I think ada limitnya kalau dari sisi ini. Oke. Kita lanjut lagi ke Bro Haris. Jadi ngomong soal bisnis kan biasanya nggak jauh-jauh dari soal challenge gitu ya, soal tantangan gitu ya. Mungkin bisa digambarkan juga, tantangan mungkin tidak hanya berbicara soal tantangan di internal saja gitu ya, tapi tantangan di eksternal. Artinya tadi mungkin sudah disampaikan beberapa karakter, misalkan konsumen di Indonesia kayak gimana, market di Indonesia kayak gimana. Yang pertama, barrier to entry-nya itu sebenarnya udah dibayar lunas di 6 tahun yang lalu ya, ketika pertama kali kita masuk. Dan saya masih ingat lah waktu itu ketika saya bilang Insider, Insider itu ini ya media yang di Facebook tuh ya, Business Insider ya kan, Tech Insider gitu. Ya sampai saat ini sebenarnya masih ada juga yang bertanya-tanya seperti itu gitu kan. Itu kalau interview seperti kita coret langsung. Tapi enggak, tips ya. Tapi ini ya, scroll baca dulu kan gitu. Tapi yang pertama menariknya adalah kita sebenarnya adalah salah satu vendor yang masuk ke Indonesia dan mengeducate the market 6 tahun lalu. Jadi ibarat kata kita seperti Bako Surtana lah dulu yang babat-babat hutan, udah selesai baru teman-teman kompetitor yang lain masuk. Itu jadi yang pertama pasti educate market itu quite tough ya bro ya, tapi I think teman-teman udah berhasil dan sekarang marketnya kayak saya bilang jauh lebih inovatif dan jauh lebih advance dibanding dengan western market. Nah, tapi kalau yang kedua, kalau bicara tantangan sekarang, I think yang paling utama ada dua sih. Benar tadi yang Bro Hatta tadi mention, talent.
Itu salah satu yang jujur saya juga melihatnya sebagai suatu challenge yang menarik ya. Karena kita mencari karakter talent yang sesuai dengan culture kita, karakter talent yang sesuai untuk scale up gitu ya. Kalau kita kan bicara size kita sekarang udah bukan lagi startup tapi scale up. Dimana scale up ini kan sebenarnya dalam pertemuan antara mungkin big corporate dan juga startup gitu. Dan dimana di sini dituntut untuk memang fast pace, dituntut untuk professional acumen-nya, dan dituntut juga even untuk berpikir secara agile. Nah, karakter ini di market itu either ada yang sangat agile dan sangat turtle gitu loh, sangat ya. Jadi ini yang menarik, yang I think saya juga pribadi banyak belajar dengan interview banyak orang, dan bagaimana ya caranya kita mendapatkan talent tersebut dan grooming talentnya di dalam insider juga gitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, yang paling signifikan juga I think salah satunya adalah competition sih. Jadi competitionnya itu menarik ya. Jadi kalau di teman-teman mungkin nanti bisa coba cari ya kayak marketing teknologi vendor gitu. Dicari di Google nanti ada satu image, isinya ada mungkin ribuan vendor dalam satu gambar. Nah, ribuan vendor ini melakukan hal yang berbeda. Ada yang kerjaannya kirim SMS, ada yang kerjaannya tools email, ada yang kerjaannya misalkan kalau teman-teman sering tuh ada pertanyaan, misalkan ada masalah kontak help center gitu ya. Jadi banyak semua solusi software-nya beda-beda. Tapi yang menariknya adalah fenomenanya ini akhirnya semuanya ini akan menambahkan fitur teknologi yang tidak dimiliki yang sebenarnya beririsan dengan yang lain. Jadi dalam arti adalah kompetisinya adalah semuanya ini akan mencoba melakukan semuanya. Gitu. Jadi di sini kompetisinya cukup gitu ya, bro ya, dan semuanya mau masuk ke Indonesia karena gitu marketnya begitu seksi, begitu bonafit. Nah, jadi akhirnya ini yang ada impact-nya juga secara bubble gitu ya. Kita bicara bubble-nya juga cukup besar. Ya, bubble-nya berarti menariknya ya kita tidak perlu banyak spend waktu untuk edukasi karena memang hype-nya sudah dapat. Tapi secara market share, secara market proses dan buying-nya juga akhirnya jadi sangat kompetitif gitu. Dan dalam arti ya gitu ya, bisa yang sebelumnya mungkin kita memang price-nya itu secara subscription-nya itu cukup besar, akhirnya karena competition mau nggak mau harus kecil secara value gitu. Okay. I think itu sih impact menariknya ya, dan mungkin negatifnya juga dari competition gitu. Tapi ya at the same time pasti kalau positifnya ya pasti competition membuat kita jadi lebih baik kan gitu. Boleh diceritakan soal challenge-nya pada wilayah tadi kan pemainnya sangat banyak gitu ya. Betul. Dan mungkin secara spesifikasi produk berbeda-beda gitu ya. Nah, positioning-nya Insider Indonesia sendiri kayak gimana? Ini pertanyaan yang paling saya tunggu-tunggu sebenarnya, bro. Ya. Ini yang membedakan kita dengan yang lain. Jadi saya setiap hari mungkin ya satu minggu bisa share tentang Insider 4-5 kali. Jadi saya ulang-ulang terus. Ini udah hatam. Ini udah hatam ya. Betul. Tapi gini, saya ingat salah satu customer kami tuh bilang dia ngelihat Insider itu best of both worlds. Dalam arti gini, vendor-vendor kompetitor yang lain itu sangat-sangat fokus ke messaging. Jadi kalau market Indonesia tuh seperti ini, bro. Kalau kita bicara marketing tuh kayak saya taruh duit berapa, baliknya berapa. Jadi kalau bicara digital marketing, pasti kan kita ngomong sama orang digital marketing itu apa? Oh itu ya yang di target di Facebook, ya di Google ya, itu digital marketing. Nah, adopsi ini yang dibawa oleh kompetitor kami akhirnya sama gitu. Kirim email berapa, balik duit berapa. Kirim push notif dari aplikasi berapa, duit berapa. Nah, tapi mereka tidak punya satu teknologi stack yang dimiliki Insider, yaitu teknologi stack personalization. Yang tadi Bro Edwin bilang. Jadi kalau ditanya sih secara positioning, jadi ada banyak yang tanya apa bedanya Insider dengan ini, dengan B, dengan C. Saya selalu bilang kita competing dan tidak competing. Gitu. Kenapa? Karena kita bisa do most of the things yang mereka lakukan, tapi mereka enggak gitu loh. Jadi ada beberapa stack yang mereka nggak bisa. Jadi positioningnya sih ya yang tadi saya mention ya, kita itu seperti all in one stop growth dan marketing platform. Nah, kalau vendor-vendor yang lain rata-rata very good at one fitur aja sih gitu. Ya, tambah dikit ya, Bro Hatta. Jadi when we mention about personalization itu banyak sekali di lapangan ini tuh mau cepet dan mau gampang. Nah, kalau mau cepet mau gampang itu berarti seperti kita beli baju one size for all. Kan nggak bisa, bener nggak? Personalization means personalized. Untuk Bro Hatta, untuk Bro Edwin, untuk aku, untuk Bro Haris. Itu perbedaan besar Insider. Jadi somehow kadang ya sayangnya mungkin kalau ada customer yang tidak melihat di situ malah merasa kayak personalization satu aja untuk semuanya. Ya sebenarnya kayak
dia sendiri aja mungkin kalau yang lagi menjual B2C kayak bisa nggak jual baju one size untuk semuanya orang beli, nggak happen gitu kan ya. Jadi ya itulah personalization tadi yang dimention itu, kita bisa even lakukan itu tuh in very detail untuk channel masing-masing sampai ke use case masing-masing ya. Itu paling banyak digunakan di market Indonesia seperti itu. Maksudnya pada wilayah nyampe customisasi gitu ya, personalisasi itu tuh banyak di market Indonesia dilakukan ya. Jadi cukup banyak di partner kami yang saya bilang kan, kalau kita bicara pie-nya ya yang majority pakai insider pasti pakai personalisasi ini. Tapi kalau yang pakai kompetitor atau menggunakan kompetitor pasti tidak terekspos dengan personalization capability ini gitu. Jadi nanti saya bisa highlight lebih detail lagi sih mengenai perbedaan kita dengan kompetitor vendor atau seperti apa ya. Tapi in general sih seperti itu. Saya kalau ngomong soal personalisasi, efeknya juga ke cost kan ya. Itu gimana menjelaskan di wilayah situnya? Soalnya kan orang mungkin akan berpikir, oke, satu baju bisa digunakan untuk semuanya gitu ya. Tapi dengan harga tentunya mungkin saya sebut lebih murah gitu ya. Tapi kalau misalkan customisasi, personalisasi kayak gitu pasti relatif lebih di atasnya gitu ya. Nah, bagaimana menjelaskan itu ke market gitu ya, bahwa ya kalau personalisasi pasti akan ada cost lebih dibandingkan yang general gitu ya. Mungkin silakan Bu. Mungkin bagusnya kalau kita di dunia digital ya, a lot of things itu sebenarnya lumayan measurable ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan personalization ya kan, kalau di tempat kita justru dibantu dengan teknologi semacam kayak A/B testing. Jadi kita benar-benar bisa melihat ya, perbedaannya apa sih kalau misalnya tidak personalized versus yang personalized. Dan dari impact itu juga angkanya nanti bisa ke measure. Apakah pas kita melakukan personalization, conversion rate-nya apakah mendapatkan certain uplift atau tidak. Dan kita mau melakukan approach ini lebih data driven. Jadi misalnya nanti kita cek tes datanya, misalnya ini memang kurang berhasil, ya udah nggak apa-apa. We need to keep testing, we need to keep trying sampai nanti dapat size yang cocok. Ya kan? Dan itu juga di back dari data dan semua itu available dari platformnya juga sih. Artinya itu bisa disebut kayak semacam ada garansinya itu atau enggak ya? Artinya kan ada modeling yang ditawarkan gitu ya. Ketika kayak gini akan outputnya seperti ini. Ketika ini akan outputnya seperti ini. Tinggal Anda mau pilih yang mana gitu kan? Betul. Yang quantifiable lah, bisa kelihatan gitu ya nanti angkanya. Soalnya kalau enggak agak susah juga kan orang mempercaya. Kadang ya mungkin bagus ya, experience bagus. Tapi kadang apalagi kalau kita lihat brand, pasti selalu mau lihat apakah ini ROI positif atau enggak. At least kalau dari digital menurut saya itu semua measurable. Dan ditambah lagi rata-rata untuk cost sebenarnya nggak ada beda loh. Jadi let's say nih ya, tadi A/B test is a good one. Jadi mungkin kita bukan A/B test lagi, ABCD test. Itu kita nggak ada tambahan biaya. Jadi once you actually agree to use that module gitu ya. Jadi mau A, B, C, D, E, F, G di tes barengan, nggak ada tambahan biaya. Tapi cuma memang harus kita build use case bareng, assess bareng gitu, gimana kita mau deploy ini untuk go to marketnya gitu. Dan even yang kita biasa lebih push itu Bro Hatta is about how fast we can go to the market, faster time to marketnya. Karena kan sekarang disruptive era ya. Sebentar ada Double 11, sebentar ada banyak banget sekarang pokoknya kayaknya waktu Indonesia belanja 1 sampai 12 ya sampai. Jadi kalau bayangin kalau misalnya kita nggak punya personalization engine ini, kalau dibikin manual atau kayak one template, jadi kayak kok benar, jadi kok pas Double 11 ya gini lagi, yang pas begini jadi sama terus dipakai gitu kan. Jadi kalau kita justru kita bisa beda-bedain. Jadi nggak ada tambahan biaya, tapi cuma butuh ada komitmen. That's why has to come to with Edwin's team gitu kan, yang ngobrol. Ada event apa? Let me help you gitu loh. Karena you have the platform together with us. Ini tinggal kita lakukan aja, nggak ada tambahan biaya. Gitu Bro Hatta. Ya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini kan berarti sudah 6 tahun lah ya di Indonesia, Insider Indonesia. Sudah barang tentu ada achievement lah ya. Yang ingin saya gali adalah mungkin achievement yang paling wah gitu ya. Kira-kira apa dari Insider Indonesia sepanjang berdirinya sampai sekarang, sepanjang masuk ke Indonesia sampai sekarang gitu ya. Mungkin Bro Edwin mau jawab?
Ya, thank you. Mungkin kalau untuk achievement, mungkin banyak orang atau banyak company akan menunjukkan, oh kita berhasil mendapatkan revenue yang besar atau logo yang besar. Tapi untuk Insider sendiri ya, kita mungkin saat kita mulai 5-6 tahun yang lalu, kita menjadi salah satu perusahaan internasional yang mau invest di local talent. Oke. Kalau kita lihat mungkin dari beberapa, let's say, competitor atau international company, selalu mereka itu invest talent itu mungkin di hub seperti Singapura. Dan abis itu operate untuk market di Indonesia, ya kan? Soalnya menurut mereka itu lebih efisien, atau juga mungkin talentnya mungkin lebih banyak ya di sana. Dan I think kalau kita lihat 5-6 tahun lalu itu we are the one who took the bet. Ya. Dan ini resulting in two things kalau kita lihat sekarang. Pertama, kita bisa menunjukkan bahwa Indonesia kalau kita bisa invest di local talent, itu sebenarnya kita bisa loh grow the market and even win the market accordingly, ya kan. Dan ini mengakibatkan sebenarnya banyak perusahaan internasional lainnya itu juga mau untuk invest di local talent di Indonesia, dan ini membantu Indonesia menjadi salah satu hub. Dan ini I think we are becoming a blessing due to our successes, ya kan. Jadi ini I think one of the achievement yang kita boleh banggakan, especially when it comes to investing in local talent. Kedua juga mungkin ini lebih internal ya. Jadi pas mungkin sekitar 4-5 tahun yang lalu kita menjadi salah satu perusahaan juga yang sebelum ini kita nggak diinvest ya in a lot of like this big venture capital, tapi gara-gara growth kita yang lumayan bagus di 4-5 tahun yang lalu, kita menjadi juga salah satu perusahaan yang diinvest oleh Sequoia Capital. Dan Indonesia sebenarnya pertemuan co-founder kita dengan venture capital kayak Sequoia Capital itu happen di Jakarta. Di Four Seasons Hotel. Itu ada cerita lucunya juga, soalnya mereka sempat ada miscommunication, nyasar. Jadi ini menjadi salah satu story yang lumayan terkenal dari internal. Dan gara-gara growth Indonesia sendiri, kita bisa mendapatkan momentum ya. Soal diinvest oleh big venture capital like Sequoia, dan habis itu growth market lainnya juga terinspirasi dari Indonesia sendiri. Jadi I think two of that would be our biggest achievement sih so far. Oke. Artinya paling nggak ada dua hal itu ya. SDM gitu ya. Yang lokal SDM gitu ya. Terus yang kedua inject model gitu ya, yang relatif besar gitu ya. Mungkin saya akan melanjutkan pertanyaan itu. Kan disebutkan ada inject model yang relatif besar lah ya, series D gitu ya. Ini boleh diceritakan nggak latar belakang yang membuat daya tarik investor ini menginjeksi ke insider gitu ya? Karena ini kan jumlah yang tidak sedikit gitu ya. Dan saya pikir harusnya tingkat kepercayaan investornya ekspektasinya sangat tinggi gitu ya. Kira-kira bisa diceritakan nggak latar belakang kenapa para jajaran venture kapitalis ini masuk ke insider dalam putaran series D ini gitu ya? Kebetulan recently kita revisit back to Sequoia, dan Sequoia juga ya sepertinya juga grateful lah ya, dia invested in us. Jadi ada kesempatan kemarin, because saya new di insider, saya juga ada sempat nanya gitu, why do you see insider dan kenapa mereka invest gitu kan ya. Jadi ternyata ya Sequoia itu melihat sesuatu yang different di insider ini, dan of course ada beberapa faktor. Mungkin kalau saya bisa share mungkin dalam bentuk 3 faktor gitu ya. Faktor pertama adalah apa sih GTM-nya, go to market strateginya. Itu yang dia lihat ada secret recipe yang memang yang sedang kita lakukan gitu ya. Yang kedua adalah finally Sequoia pun visit untuk sampai ke kita punya back end, berarti ke dapur kita gitu kan. Nah itu yang mungkin juga dibantu oleh tim kami yang sudah men-shorten the due diligence. Jadi kita sudah siapkan data-data dan semua kebutuhan sebagai kacamata investor yang mau lihat itu apa gitu loh. Jadi ternyata kita juga punya tim finance dan tim back office itu yang sudah sangat cemerlang. Dan saya dengar
umurnya muda ya, yang disebut nama kemarin itu ya, teman itu ya. Jadi it's good. I think itu juga penting ya, karena sebagai investor mereka pengen juga due diligence itu tuh nggak perlu diribet-ribetin. Jadi itu ternyata sangat membantu. Yang ketiga adalah is about people ternyata. Karena yang tadi saya sebut satu kedua itu adalah kayak melihat paper kan ya, this is your strategy proposal, this is the finance and jumlah revenue, jumlah clients yang kalian punya gitu. Ya ini paper semua nih, bisa bilang bagus. Yang terakhir adalah ternyata interaction dengan the people-nya. Jadi bicara dengan founder kita, bicara dengan tim kita, dan kebetulan mereka juga ketemu dengan Bro Edwin dan Bro Haris pada saat itu kan. Jadi akhirnya Sequoia waktu itu ya dia juga ada share. Kita punya banyak pipeline katanya untuk invest. Ada beberapa yang memang kita harus consider, dan mereka sampai bilang ya sometimes they have to break the rules. Jadi saya kurang tahu apakah mereka breaking the rules or not untuk invest ke kita, tapi ya pokoknya finally sekarang we are happy. Waktu kemarin kita kembali ketemu Sequoia, wow it's like a celebration sebenarnya. Ya, mereka happy sekali dengan kita. Ya mungkin begitu Bro Hatta. Ya. Ya. Mungkin saya balik lagi ke Bro Haris itu ya. Tadi udah di-mention beberapa positioning dari produknya gitu ya. Mungkin boleh nggak digambarkan apa saja penawaran unggulan yang dimiliki oleh produk ataupun solusinya lah ya, solution ataupun produknya dari Insider untuk market di Indonesia terutama. Silakan Bro. Thank you. I think yang pertama adalah teknologi dan engine-nya ya. Jadi engine-nya itu memang very powerful. Jadi fenomena di Indonesia tuh khususnya itu yang pertama adalah banyak sebagai user ya, atau teman-teman pasti kalau memang let's say browsing sesuatu online ya, kita browsing dari desktop, kita pindah ke mobile app, kita pindah kemana ya, jadi banyak. Dan teknologi untuk mengunifikasinya ini itu very very powerful di Insider gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi secara fitur dan channel yang kita miliki, itu I think kita sekarang yang paling ekstensif. Dan memang kita own semua channel tersebut gitu. Jadi kayak misalkan bagaimana kita mau serve customer lewat email, lewat WhatsApp, ya lewat SMS. Kemudian bagaimana fitur-fitur kita untuk bisa membuat use cases yang menarik. Jadi kayak misalkan kita punya spesifik fitur khusus untuk banking, spesifik fitur dan use cases khusus untuk telco. Nah kita I think sekarang yang saya bisa bilang 3-4 kali lipat lebih ekstensif daripada kompetitor yang lain gitu. Nah yang ketiga, I think yang paling membedakan juga dan yang paling utama ya, saya pikir yang banyak vendor-vendor lain lupa itu adalah customer success kita. Ya, jadi customer success kita itu benar-benar proaktif dan benar-benar act as a consultant dan extension dari timnya partner-partner kami. Jadi kalau misalkan vendor yang lain ya rata-rata kita bicara customer success-nya ya gitu ya, on the paper ya ada customer success gitu, tapi nanti buka tiket kalau ada masalah baru chat, baru datang. Biasanya standar ya kalau software bisnis ya, datangnya pas mau closing sama pas mau renewal. Nah kalau di kita enggak, kita sampai nanti Bro Edwin bisa cerita ya, kita benar-benar proaktif, setiap bulan kita catch up, kita benar-benar tugasnya itu timnya Bro Edwin itu hanya satu ya, yaitu membuat customer kami sukses menggunakan platform Insider. Nah ini yang I think pembeda yang paling signifikan ya, karena at the end of the day tools tanpa human touch hanyalah akan menjadi alat aja gitu. Jadi ini sih 3 yang paling utama. Jadi di luar secara fitur yang ekstensif, engine yang memang legit, dan yang ketiga adalah customer success yang memang sangat-sangat komprehensif. 3 ini. Itu juga sedikit menambahkan dari customer success ya, tadi dari Bro Haris bilang bahwa dari KPI dan dari sisi metric saja untuk customer success tim kami itu sudah jelas bahwa tidak ada target untuk menjual, tidak ada target untuk gimana caranya untuk upselling ya. Jadi benar-benar motivasinya adalah how we can get you to be successful, ya kan? How we can help your business. Soalnya dari semua KPI dan metrics yang kita akan track adalah lebih ke customer success and happiness. Jadi tahu kalau misalnya nanti sudah dapat service dari customer success kami, itu benar-benar akan menjadi part of your team untuk membantu your growth, ya kan? Baru nanti if you are happy, then let's talk about how we can improve it more. Baru nanti lagi ke timnya. Nah ngomong-ngomong soal kita sebut apa ya, partner atau pelanggan gitu ya untuk Insider. Kita bilangnya Partner ya. Kalau partner di Indonesia sendiri sejauh ini sudah seberapa banyak? Dan mungkin beberapa sudah disebut lah ya, beberapa perusahaan, dan mungkin kalau memang bisa disebutkan lagi secara lebih rinci lagi,
pada sektor apa, dan mungkin kalau memang nggak masalah untuk disebut perusahaannya, boleh disebut juga gitu. Artinya ini untuk memberikan gambaran gitu ya, bahwa bisnis yang dilakukan oleh insider diadopsi oleh perusahaan yang memang dari sisi reputasi ataupun kelasnya memang berkelas gitu ya. Mungkin silakan. Mungkin dari saya dulu kali ya. Oke, silakan Bu Edwin. Kita sekarang mungkin 100 sampai 150 ya Di Indonesia. Ya di Indonesia. Itu yang enterprises brand, jadi yang memang well known ya. Di luar itu ada lagi beberapa. Dan mungkin kalau secara partner ya, kami sebut customer kami sebagai partner. Kadang-kadang agak bingung di dunia software ya. Partner tuh berarti partner distributor biasanya. Ya, tapi di kita menariknya ya it's a very unique company, jadi kita bilangnya partner gitu, karena kita merasa kita memang partner mereka, bukan mereka tuh customer dan kita sellernya gitu. Mungkin beberapa namanya ya, number one telco di Indonesia, number one bank in Indonesia, number one retail in Indonesia in terms of fashion, number one bookstore retail in Indonesia, number one automotive group in Indonesia. Airplane number one. Ya, number one airplane. Number one semua, nggak ada yang Ya. number two, number three. Ya, kita support juga ada number 2, number 3-nya, tapi mungkin beberapa namanya teman-teman ya it's how the Musli udah tahu lah siapa ya gitu. Mereka udah berapa lama kira-kira kalau gitu ya. Bervariasi, tapi rata-rata sudah lebih dari 4-5 tahun. Biasanya kan kalau target jangka panjang mungkin sekitar ya 5 tahun ke depan lah ya. Kalau ngomongin bisnis mungkin ada 5 tahun ke depan, terus ya 3 tahun ke depan ataupun pada tahun ini gitu ya. Mungkin boleh diceritakan dulu kira-kira dari target 5 tahun ke depan itu apa yang akan insider Indonesia lakukan gitu ya. Mungkin nanti diturunkan lagi 3 tahun ke depannya mau ngapain, terus ya tahun ini mau ngapain. Mungkin boleh diceritakan. Jadi kalau untuk target kedepannya ini menarik Bro Hatta, dan kebetulan juga kita sekarang sudah unleash unicorn status ya, dan kita juga baru dapat fund 1,75 T dalam bentuk rupiah, atau kalau USD-nya 121 juta USD. Jadi kalau rencana kita ke depan ini ada beberapa hal, mungkin bisa dalam mungkin 3 hal gitu ya. Yang pertama, of course kita langsung invest heavily di solusi kita, karena solusi kita ini kan memberi sebenarnya jawaban dan kebutuhan yang sudah sekarang yang seperti tadi sudah sebut menjadi solusi sebenarnya ya. Mungkin sebelumnya kan kalau saya sekarang bicara dengan Chief Transformation Officer, biasa rata-rata setiap perusahaan sekarang ada CTO-nya ya, Transformation Officer. Dulu mereka kayak yang ayo kita transform digital, sekarang karena pandemic is like mereka tuh having their sweet time. Nggak perlu mereka ngomong, budget mereka sekarang udah yang paling gede. Ya, jadi berarti memang solusi insider ini sekarang rata-rata kalau kita ketemu dengan prospek kita udah pasti butuh punya. Justru kalau kayak mereka mau jualan atau mau kayak berbisnis yang massive gitu ya, tapi nggak punya digital channel, it's like, mau gimana gitu kan. Nah jadi of course dengan itu pasti ada keluar ide-ide baru nih daripada user, kita sebenarnya user prospek gitu kan. Nah kita juga akan ikutin di sana, karena kita yakin dengan kita bisa memberi solusi, kita bisa mengaddress challenges itu, ya kita akan menjadi nomor 1. Jadi tujuannya sebenarnya ya market share-nya akan dibesarkan based on solusi yang bisa kita deliver. Nah kedua, of course kembali lagi mungkin menyambungi dari tadi jawaban Bro Edwin adalah mengenai SDM. Jadi of course sekarang kita juga harus balance, kita harus juga nambah lagi. Dan mungkin sedikit tips untuk 5 tahun mungkin terlalu panjang Bro Hatta, kalau boleh 3 tahun aku turun tarik dikit gitu ya. Dalam 3 tahun ini kita rencananya kita mau sampai triple the numbers untuk SDM. Untuk targetnya of course kalau bisa triple kita triple, no pressure ya Bro, tapi ya kita akan ya seperti yang tadi Bro Haris sudah sampaikan, rata-rata top enterprises itu sudah deal dengan kita dan happy. Tapi of course kita melihat juga dengan era ini terus berubah ya, banyak transformasi dan bla bla gitu ya. Banyak sebenarnya calon-calon pemain baru yang akan muncul ya. Kenapa? Contohnya survei sudah membuktikan yang tadi 10 kali pengguna internet sudah increase dalam waktu 2 tahun terakhir gara-gara pandemi, dan ternyata sudah ada forecast di tahun 2025 ini bakal ada 6 juta pengguna application hanya di Indonesia.
hanya di Indonesia. 6 juta, bayangin, bukan 6 juta, sorry, 6 billion. 6 billion users, berarti 6 miliar ya. Jadi, definitely saya yakin semua bisnis itu akan berlomba-lomba untuk bermain di dunia digital. That's how insider masuk and enable. Jadi, ya kita dengan fund yang ada, dengan keadaan market yang ada, dengan kita mau triple the market, kayaknya sih cocok banget ya, klop gitu ya. Ya, I think itu sih, Bro Hatta, untuk 3 tahun ke depan ini. Tapi kalau untuk tahun ini, Misalkan bisa digambarkan ya. Kalau tadi mungkin kan dalam jangka menengah gitu ya 3 tahun ya. Tapi untuk tahun 2022 sendiri apa goals yang akan dikejar? Untuk sekarang kita we want to dominate ya. Sebenarnya kita sekarang tahun 2022 ini kita ada gebrakan baru, kita mau dominate. There are a few changes yang mau kita lakukan juga. Mungkin sebelumnya kita tidak begitu agresif. Kali ini kita akan benar-benar full agresif, dan tim kita benar-benar expand, sudah cukup banyak kan. Mungkin sebelumnya kita mungkin masih agak, kalau boleh ya, konservatif gitu ya. Terima kasih banyak Bro Edwin Halim dan Pak Arifin Iskandar dan Bro Haris Naga Putra. Terima kasih banyak udah share dengan Bro Ensis pada sesi kali ini. Luar biasa paparan dari insider, bagaimana insider berkembang di Indonesia dan bagaimana vision insider ke depan. Saya pikir ini menjadi hal yang sangat penting untuk kita perhatikan gitu ya, terutama melihat tadi disebutkan bahwa pandemi ini membuat semua orang melihat digital itu begitu penting untuk kita semuanya, termasuk untuk bisnis gitu ya. Dan mungkin inilah saatnya kita semuanya untuk lari gitu ya. Mumpung kan biasanya kita sebut krisis itu justru opportunity-nya semakin besar gitu ya. Dan saya pikir ya pandemi ini sebuah hal yang mungkin challenges buat kita, tapi ini juga opportunity buat kita semuanya. Saatnya kita adopsi digital dipercepat, dan saya pikir insider juga salah satu yang menjadi benchmark kita semuanya, menjadi hal yang harus kita lihat semuanya, bahwa bisnis yang dilakukan insider di Indonesia gitu ya, 6 tahun bukan waktu yang pendek gitu ya. Dengan begitu perjuangannya, sebegitu perjalanannya, bagaimana mereka memetakan market di Indonesia, bagaimana mereka membangun SDM di Indonesia, saya pikir ini menjadi bagian penting untuk menjadi pelajaran kita semuanya. Saya pikir itu saja Bro Ensis. Kita jumpa lagi pada sesi yang lainnya. Terima kasih banyak atas bertamunya kita diterima di Insider Indonesia. Sampai jumpa lagi Bro Ensis.